Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudara, para pekerja yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini kita akan meneruskan, saudaraku, IDT atau Intentional Discipleship Training memasuki minggu yang ke-6. Ya, saya berdoa supaya pelajaran ini, training ini boleh melengkapi, menguatkan, dan menginspirasi setiap kita untuk reordering our inner world. Hari ini kita akan belajar tentang anchoring your inner life. Bagaimana kehidupan saudaraku batiniah kita, saudaraku memiliki sebuah anchor, sebuah jangkar yang kokoh sehingga kita tidak mudah diombang-ambingkan. Nah, kita akan belajar ada 5 area untuk kita anchoring our inner life. Dari area devotion, lalu dari area motivation, contemplation, preoccupation, dan restoration. Mari kita lihat scriptural foundation-nya dari Lukas pasal yang ke-10 ayat 38 sampai yang ke-42. Saudara siapkan ballpoint ya, saudara lingkarin, saudara catat ya hal-hal yang saudara anggap itu penting dan saudara pastikan saudara mencatat setiap poin yang ada. Mari perhatikan Lukas pasal ke-10 ayat 38 sampai yang ke-42. Now as they went on their way, Jesus entered a village, and a woman named Martha welcomed him into her house. And she had a sister called Mary, who sat at the Lord's feet and listened to his teaching. But Martha was distracted with much serving. And she went up to him and said, Lord, do you not care that my sister has left me to serve alone? Tell her then to help me. But the Lord answered her, Martha, Martha, you are anxious and troubled about many things. But one thing is necessary. Mary has chosen the good portion, which will not be taken away from her. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini ayat sangat terkenal, perikop tentang Martha dan Maria. Tuhan Yesus, saudaraku, sedang mengunjungi rumah mereka, dan mereka menyiapkan, saudaraku, sambutan yang luar biasa. Hospitality, saudaraku, di rumah mereka. Nah, kalau kita perhatikan di sini, kita melihat, saudaraku, ketika kita membaca firman di dalam biblical naratif seperti ini, kita perlu memperhatikan tone, kita perlu memperhatikan tension, kita perlu memperhatikan twist dan teologinya. Kita melihat di sini, saudaraku, ada sebuah, saudaraku, tone, ya, ada sebuah tension yang terjadi khususnya di ayat yang ke-40. Mari lihat. Martha was distracted with much serving, and she went up to Jesus and said, Lord, do you not care that my sister has left me to serve alone? Nah, itu tonnya, saudara. Ya, Tuhan, kenapa engkau tidak peduli? Ya, aku melayani seorang diri. Dan dikatakan, saudaraku, di ayat ke-40 ini, Martha sibuk sekali melayani. Ya, terjemahan bahasa Indonesianya. Bahasa Inggrisnya dikatakan, Martha was distracted with much serving. Lalu dikatakan, saudaraku, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Lalu ayat 41 terjadi tension, saudaraku, yang semakin menekan, ya, dan kita melihat di sini Tuhan Yesus menjawab, Martha, Martha, you are anxious and troubled about many things. Ya, Tuhan Yesus menjawab, Martha, Martha, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Nah, saudara, kalau kita memanggil nama anak dengan 2 kali sebutan itu biasanya sudah agak keterlaluan. Ya, saya punya anak, kalau saya panggil Tea, Tea, ya, artinya, saudaraku, saya sudah menekankan dan saya ingin stressing, saudaraku, poin itu dengan lebih baik kepada anak saya. Nah, saudaraku, Tuhan Yesus bilang, Martha, Martha, ya, you are anxious, you are troubled about many things. Lalu 42 dikatakan, but one thing is necessary, ya, Mary has chosen the good portion which will not be taken away from her. Ini ada twist dan ada teologinya di sini, ada one thing that necessary. Nah, ini luar biasa sekali. Apa arti daripada parable ini, saudara? Kalau kita perhatikan menurut kacamata secara lahiriah, banyak orang salah tafsir. Banyak orang berpikir Tuhan Yesus lebih cenderung memiliki sikap seperti Maria daripada Martha. Ternyata pandangan itu tidak tepat 100%, saudara. Peristiwa ini, parabel ini, saudaraku, menceritakan Lukas 10 ini adalah
kontras saudaraku daripada apa yang Tuhan Yesus mau sampaikan. Kontras yang pertama adalah kontras of place, ya. Tempat saudaraku ada kontras. Yang pertama, Maria ada di living room, tapi Marta ada di kitchen, ya. Jadi kontras of place. Lalu yang kedua ada kontras of posture, ya. Postur badannya saudaraku itu juga dikontraskan. Apa saudaraku di sini kita bisa lihat, saudaraku yang pertama, saudaraku yang di living room, ya, Maria itu sit down, ya, duduk di dekat kaki Tuhan Yesus. Lalu yang kedua, Marta di kitchen, saudaraku, dia posturnya adalah sedang bekerja. Ya, ini kontras saudaraku. Apa artinya? Kalau kita menggunakan lensa secara jasmani saja, orang seringkali berpikir Maria lebih baik daripada Marta. Tetapi sebenarnya teaching ini, saudaraku, lebih mengajarkan kepada kita untuk melihat kontras mengenai place, yaitu satu di living room dan satu, saudaraku, di kitchen. Lalu kontras daripada posture, satu duduk, satu bekerja. Nah, apa artinya, saudaraku? Di sini kita melihat, saudaraku, sebenarnya message daripada, saudaraku, cerita ini dalam Lukas pasal 10 ini, saudaraku, tidak berbicara, saudaraku tentang pekerjaannya. Tidak berbicara, saudaraku, tentang lebih penting kerjaannya atau lebih penting tempatnya yang mana. Tetapi yang jauh lebih penting, saudaraku, yang lebih esensi daripada Lukas 10 ini adalah mengenai the condition of the heart. Ya, it's a matter of the heart. Isunya adalah isu inner man. Ya. Coba saudaraku, kalau inner man-nya Marta, saudaraku, ditegur sama Tuhan, Marta, you are anxious. Artinya dia khawatir, ya. Lalu dikatakan you are trouble, dikatakan, ya, menyusahkan diri, ya, dengan banyak perkara. Saudaraku, lalu dikatakan Maria ini, saudaraku, duduk diam di kaki Tuhan dan dia memilih bagian yang terbaik, one thing that necessary. Saudara, apa artinya? Sebenarnya di sini Tuhan Yesus sedang mengajarkan kepada murid-muridnya dan pendengar dan juga setiap kita murid-murid di zaman now ini untuk jujur dengan the condition of our heart. Tuhan Yesus sedang address the inner man, the inner life. Bukan, saudaraku, mengenai pekerjaannya, bukan mengenai, saudaraku, lokasinya, tetapi adalah situasi hatinya. Ya, coba seandainya kita ganti skenarionya, ya. Kalau, saudaraku, Marta yang ada di dapur, dia lagi masak, ternyata hatinya itu bersukacita, hatinya bersyukur, hatinya rested. Ya, dia nggak trouble, dia nggak anxious, tetapi dia memasak dengan sukacita, dia menyiapkan 7 menu, dia bersyukur Tuhan Yesus datang, dia bersyukur gurunya datang ke rumahnya, dia memasak dengan sukacita, pasti Tuhan Yesus tidak menegur dia. Ya. Apa jadinya kalau seandainya Maria, ya, yang duduk di kaki Tuhan, tapi ternyata hatinya, inner life-nya, saudaraku, ternyata ngedumel. Waduh, ini saya duduk di kaki Tuhan, sedangkan Marta sibuk, ya kan, di dapur. Nanti Tuhan Yesus ngomong apa tentang saya? Nanti Marta jangan-jangan jealous. Saudara, kalau kondisinya dibalik seperti itu pun, Tuhan juga pasti akan menegur Maria. Jadi, saudaraku, ini adalah parable atau cerita, saudaraku, yang mengkontraskan antara, saudaraku, sikap hati dan juga, saudaraku, respon hati. Itu sebabnya penting untuk kita memahami prinsip ini, saudara. Ya, Marta melakukan many things, tapi Maria melakukan one thing that necessary. Ya, ternyata Tuhan, saudaraku, memang, saudaraku, di sini berkata Maria melakukan bagian yang terbaik. Tetapi, saudaraku, Tuhan Yesus juga butuh makanan setelah Tuhan Yesus mengajar. Ya, setelah Tuhan Yesus berjalan jauh, Yesus juga butuh makan. Kalau, saudaraku, pelayanan Marta tidak penting, maka pasti Tuhan Yesus akan menegur Marta dan akan berkata, sudah, kamu duduk aja di sini. Ternyata Tuhan Yesus nggak berkata dan nggak berfirman demikian di dalam Lukas 10. Jadi sebenarnya the real message daripada pasal ini adalah Tuhan Yesus sedang mengaddress the condition of the heart. Marta, saudaraku, khawatir, ya. Marta, saudaraku, menyibukkan diri dengan banyak hal, dan Marta, saudaraku, menyusahkan diri, dan akhirnya, saudaraku, dia merasa lonely, dia merasa sendirian, saudara. Ya, banyak dari antara kita juga, ya, yang aktivitas pelayanannya semakin banyak seperti Marta,
lalu punya sindrom Marta, merasa lonely, sendirian, capek, ya, sehingga akhirnya anxious, sehingga akhirnya distracted, sehingga akhirnya self pity dan compare dengan orang lain. Nah, hari-hari ini Tuhan sedang reorder our inner life supaya hati kita ketika kita melayani adalah hati yang bersyukur, hati yang percaya, dan hati yang bersukacita. Nah, hari ini kita mau melihat pentingnya saudaraku kita memiliki sikap hati, our inner life, ya, baik posisi duduk, baik posisi kerja, Tuhan melihat kondisi hati kita. Ya, orang melihat apa yang kita kerjakan, tapi Tuhan melihat our heart. Sebab saudaraku, our ministry is an outflow saudaraku daripada kehidupan kita. Ya, our ministry, pelayanan kita is an outflow of your life. Kalau hidup kita rested, kalau hidup kita saudaraku dalam hadirat Tuhan, maka saya percaya saudaraku, Tuhan yang akan menolong dan Tuhan yang akan menguatkan, Tuhan juga yang akan menyertai setiap anak-anaknya. Itu sebabnya mari saudaraku kita belajar prinsip anchoring your inner life. Mari kita lihat halaman yang berikutnya. Ada 5 area ya saudaraku dari inner life yang perlu kita perhatikan saudara. Ya, yang pertama adalah saudaraku di area of devotion. Apa itu area devotion? How is my intimacy with God? Ya, bagaimana keintiman kita dengan Tuhan? Ya, saudara, at the heart of the matter is a matter of the heart. Apa artinya saudaraku ya? Di dalam segala hal yang paling penting itu sebenarnya adalah masalah hati kita. Ya, mari kita perhatikan Amsal 4 ayat 23. Ini ayat terkenal sekali. Keep your heart with all vigilance atau with all diligence. Terjemahan lainnya dikatakan above all else, keep your heart, guard your heart. Ya. For from it flow the springs of life, ya, flows the issues of life. Jadi saudaraku, penting sekali Alkitab berkata jaga hatimu, keep your heart, guard your heart with all vigilance, with all diligence, sebab dari sanalah terpancar kehidupan, the issues of life. Terjemahan yang lain berkata, sebab di hatimu itu adalah the borders of your life. Ya, jadi batas-batas hidupmu ditentukan ketika kita menjaga hati kita. Kalau kita menjaga hati kita benar, hati kita devoted to God, maka issues of life itu mengalir dalam hidup kita yang baik. Nah, kita melihat at the core of our being, who is really Lord. Ini adalah isu saudara, who or what are we in love with? Kita sebenarnya cinta kepada siapa dan cinta kepada apa? Cinta Tuhan atau cinta uang? Cinta kepada saudaraku rencana Tuhan, kehendak Tuhan, atau ambisi dan kemauan dan pekerjaan kita? Who is sitting on the throne of our heart? Ya, siapa yang duduk di tahta di hati kita? Who is the truly master in our life? Itu sebabnya our devotion, our intimacy sama Tuhan perlu kita perhatikan. Saudara lihat di sini, Kisah Rasul 4 ayat 13. Now when they saw the boldness atau the courage, ketika orang-orang melihat the courage daripada Peter and John and perceived that they were uneducated, common men, they were astonished and they recognized that they had been with Jesus. Ya, lingkarin kata they had been with Jesus. Kata with Jesus ini menunjukkan mereka memiliki komunion, mereka memiliki devotion, mereka memiliki hubungan dengan Tuhan dan akhirnya terefleksi daripada sebuah courage, sebuah keberanian. Itu sebabnya saudara, di sini dikatakan courage comes out of communion, ya. Sebuah keberanian itu akan lahir daripada sebuah hubungan, sebuah hati yang melekat kepada Tuhan Yesus. Kita melihat ada bedanya courage dengan communion, ya. Courage itu adalah doing quotient, ya, doing. Jadi keberanian itu diukur dari doing quotient, ya, performance, ya, melakukan sesuatu, performance kita untuk Tuhan. Lalu to do, ya, lebih penekanannya kepada pekerjaan kita. What we do, ya, status and standing. Lalu accomplishment kita. Lalu positional authority dan man-centered. Lebih fokusnya kepada diri kita sendiri.
Ya, penting tidak? Penting. Tetapi saudaraku jangan mengejar courage ya. Kita harus membangun saudaraku communion terlebih dahulu, devotion kita, intimacy kita dengan Tuhan terlebih dahulu, sehingga ketika kita punya communion, intimacy sama Tuhan, pasti akan melahirkan sebuah courage dan tindakan yang penuh dengan iman. Apa tuh communion? Communion itu lebih menekankan kepada being, ya, being quotient, ya, authenticity, depthness of life. Hidup kita membangun kedalaman, ya. Apa artinya? To be, ya, being itu to be. Pribadi kita, hati kita jauh lebih penting daripada apa yang bisa kita kerjakan. Who we are, ya, siapa kita. Ini bicara substance, ya, bicara authenticity. Lalu bicara spiritual authority. Apa itu spiritual authority? Kalau orang-orang saudaraku karismatik, saudaraku berkata anointing, ya, pengurapan Tuhan. Oh, I can sense that's anointed preacher, ya. Oh, itu diurapi pengkhotbahnya, pendetanya diurapi karena dia berjalan dalam spiritual authority, karena dia melekat kepada Tuhan, hidupnya God-centered, ya, Christ-centered. Kita butuh dua-duanya. We need both of this. Tetapi yang paling penting kita harus menjaga komunion kita, hubungan kita bersama dengan Tuhan. Kita lihat ada 5 kunci untuk membangun kehidupan saudaraku yang memiliki spiritual authority, yang memiliki spiritual anointing, supaya hidup kita secara devotion kita itu benar di hadapan Tuhan. Catat ya saudaraku, yang pertama adalah communion with God, ya, communion with God. Ini adalah being quotient. Jadi saudaraku, hubungan kita sama Tuhan jauh lebih penting, ya. Tadi kita sudah baca Kisah Rasul 4 ayat 13, they had been with Jesus. Lingkarin kata with Jesus, ya, artinya Petrus, saudaraku, ya, dan saudaraku pada waktu itu Petrus dan Yohanes, dia memang berjalan bersama Tuhan. Dia ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus, dan ketika dia ada dekat berjalan bersama Tuhan Yesus, hubungannya sama Tuhan dapat, hati Tuhan dapat, maka dia berani melakukan hal-hal yang besar. Yang kedua adalah commitment to word and prayer, ya, commitment to word and prayer. Jadi komitmen untuk doa dan firman. Saudara, devotion life kita ini adalah the center of our inner life. Nah, ciri saudaraku daripada orang yang memiliki devotion yang baik kepada Tuhan adalah saudaraku, dia fokus kepada saudaraku yang namanya firman dan doa. Tidak ada saudaraku cara lain untuk membangun hubungan kita intim dekat sama Tuhan kecuali kita membangun kehidupan doa dan firman. Ya, lihat Kisah Rasul 6 ayat keempat. Ini ceritanya saudaraku pada waktu itu penatua-penatua sibuk, ya, melayani janda-janda. Ada janda-janda orang Yahudi, ada janda-janda orang Gentiles. Lalu ada banyak janda yang terleft out dan tidak sempat dilayani. Lalu saudaraku berkata, pilih orang-orang yang diurapi untuk menjadi pelayan-pelayan meja. Pilih diaken-diaken supaya pelayanan janda tetap bisa dilayani. Nah, kita lihat ayat yang keempat. But we will devote ourselves to prayer and ministry of the word. Jadi rasul-rasul, saudaraku, ya, penatua-penatua berfokus saudaraku kepada prayer and the ministry of the word. Jadi mereka berkata, biarkan pelayanan meja kepada janda diserahkan kepada diaken, tetapi rasul dan elder lebih fokus kepada doa dan firman. Jadi saudaraku, penting sekali rasul-rasul pada zaman awal gereja mula-mula sangat fokus kepada kehidupan doa dan firman. Ya, yang ketiga, karakter. Ya, ketiga itu adalah karakter. If we fail here, we fail. Kita perlu membangun saudaraku communion, komitmen to word and prayer, tetapi karakter kita akan menjadi buah daripada hubungan kita yang intim dengan Tuhan. Ya, yang keempat adalah calling. Ya, jadi panggilan. Calling ini bicara fivefold ministry. Ya, ada pelayanan jawatan, ada yang dipanggil callingnya sebagai saudaraku fungsi rasul, ya, saudaraku, atau fungsi saudaraku nabi, ya, atau fungsi penginjil, atau saudaraku fungsi gembala, atau fungsi guru, ya. Setiap kita memiliki fungsi, memiliki calling yang lebih spesifik, memiliki teritori dan impact supaya kita saudaraku maksimal di dalam kerajaan Allah. Yang kelima adalah contrition, ya, contrition atau brokenness. Contrition itu adalah contrite heart, ya, hati yang remuk, hati yang hancur, tidak
dipandang hina oleh Tuhan. Artinya saudaraku, Tuhan mau ketika devotion life kita terbangun, Tuhan mau melihat hati kita remuk, ya, contrite heart, brokenness. Cirinya dua, catat baik-baik. Yang pertama adalah dependency kepada Tuhan, yang kedua adalah desperation kepada Tuhan. Bagaimana saudaraku dependency kita, dan yang kedua desperation kita kepada Tuhan. Kalau kita nggak benar-benar bergantung sepenuhnya kepada Allah, kalau kita nggak benar-benar desperate kepada pertolongan Tuhan, seringkali kita masih pakai kekuatan kita dan kita menjauh daripada intimacy sama Tuhan. Tetapi ketika hati kita remuk, hati kita contrite, hati kita hancur di hadapan Allah, maka dependency kita, desperation kita kepada pertolongan Tuhan itu sudah level to the max, ya. Saudara, baca kisah Epafras, ya, ini penting bagaimana dia, saudaraku, walaupun ada di Laodikia dan Hierapolis, tetapi dia, saudaraku, melakukan pelayanan doa kepada orang-orang jemaat di Kolose, ya. Saudaraku, mereka dikatakan Epafras ini, ya, salah satu orang yang melayani Tuhan, a servant of Christ, always struggling, always wrestling on your behalf in his prayer. Jadi mereka berdoa luar biasa, ya. Epafras ini pendoa yang mendoakan orang-orang di Kolose, bahkan dikatakan struggling in prayer. Lalu di bawahnya dikatakan he has worked hard for you. Bagaimana dia bisa bekerja dengan keras dan luar biasa? Ternyata doa itu adalah pelayanan yang luar biasa, saudara. Itu sebabnya dikatakan prayer gets God's work done God's way, ya. Luar biasa. Dengan doa kita, saudaraku, menyelesaikan, saudaraku, pekerjaan Tuhan dengan cara Tuhan. Itu sebabnya berdoa lebih banyak, ya, membangun intimacy, komunian sama Tuhan lebih banyak. Dikatakan, saudaraku, di bawahnya, nothing you and I can do will be significantly meaningful before God if we neglect our devotional life. Ini quote daripada Ravi Zacharias, seorang teolog, seorang apologet, saudaraku, yang terkenal. Dia berkata, saudaraku, tidak ada hal yang dapat saya dan saudara lakukan yang signifikan, bahkan berarti di hadapan Tuhan, kalau kita neglect our devotional life. Kalau kita tidak memperhatikan keintiman kita, devotion life kita kepada Tuhan. Nah, seorang hamba Tuhan bernama Gary Thomas, ya, penulis buku, dia menulis ada Sacred Pathways, ya, Sacred Pathways. Ini orang punya, saudaraku, cara-cara membangun keintiman sama Tuhan beda-beda. Ya, yang pertama adalah contemplative type. Orang contemplative type itu dia suka duduk mengagumi Tuhan, ya. When they sit in adoration at the feet of Jesus, seperti Maria. Ya, orang seperti ini suka berkontemplasi, suka, saudaraku, dia mendengar suara Tuhan, dia reflect, dia berpikir, dia dekat dalam hadirat Tuhan. Lalu, saudaraku, yang kedua adalah tipe intelektual type. When they read C.S. Lewis, Ravi Zacharias, John Piper book, ya, seperti Desiring God, ya, buku itu, saudaraku, sangat luar biasa. Saudaraku, orang seperti ini intellectual type sukanya belajar, sukanya baca buku yang berat, ya. Sukanya, saudaraku, orang yang intelektual ini orang yang suka belajar. Ya, mungkin ada beberapa di antara saudara seperti itu. Yang ketiga adalah service type, ya. Orang yang dikatakan when they are out serving the community and touching the poor. Ya, suka melayani komunitas, ketemu orang miskin, ringan tangan, saudaraku, nolong orang, melayani orang. Ya, banyak orang seperti itu. Lalu yang keempat, nature lover, ya, nature lover type. When they take a walk at the beach or when they are in the gardens, ya, dia jalan ke lake, jalan ke beach, bersatu dengan nature, dia bisa mengalami hadirat Tuhan di situ. Lalu yang kelima adalah symbolic type, ya, tipe yang suka dengan rituals, put up symbols, banners, shofar, tiup shofar, saudaraku, ya, dan lain sebagainya. Orang ini lebih memperhatikan kepada simbol-simbol ritual, ya. Kalau saudara pernah datang ke satu kebaktian, ya, ada banner, ada shofar, ada salib gede, orang ini bisa merasakan hadirat Tuhan lebih intim. Yang keenam adalah musical, ya, musical type, ya. Orang ini pick up dari instrumen, nyanyi gitar, ya, pakai keyboard, lalu dia dengar musik, worship, sing a song unto the Lord. Orang seperti ini, saudaraku, lebih ke musical type. Nah, apapun your sacred pathways, kita mari temukan dan kita bangun
supaya hidup keintiman kita sama Tuhan lebih lagi dan lebih lagi. Ya, kalau saudara mau tes, itu ada linknya. Saudara ketik di laptop atau di desktop saudara. Nanti ada kuesioner di situ, ada survei. Saudara isi, lalu itu akan mengkonfirmasi ya pathway saudara di dalam keintiman cenderung yang mana. Oke, yang kedua, kita belajar di area of motivation sekarang. Ya, tadi yang pertama adalah devotion, yang kedua sekarang adalah area motivation. Why do I do what I do? Ya, sebenarnya kenapa sih saya melakukan apa yang saya lakukan? Ya, sebenarnya saya ini melakukannya ini untuk apa? Nah, pertanyaannya saudaraku, why do we do what we do? Ya, kenapa saya melakukan ini? Kenapa saya melayani? Kenapa saya jadi pemimpin? Ya, kenapa saudara berkunjung? Kenapa saudara ikutin IDT? Kenapa? Kita menjaga dan kita jujur dengan motivasi hati kita. Lalu, what are our intents and motive? Motivasi kita, intentional kita tujuannya untuk apa? Ya, mencari applause of men atau mencari God's approval. Ya, what is our primary focus? Sebenarnya fokus kita itu apa? Ya, ketenaran diri atau memang benar-benar rindu untuk melayani Tuhan, menggenapi kehendak Tuhan. We can end up doing all the right things for all the wrong reasons, or doing all the wrong things for all the right reasons. Ya, itu sebabnya saudaraku, mari kita jangan terjebak dengan aktivitas, tapi coba jujur dengan motivasi hati kita. Ya, karena ketika kita anchoring our inner life, motivasi kita benar untuk melayani Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, itu luar biasa. Perhatikan a good example di dalam Matius 16 ayat 15 sampai 23. Saudara lihat ayat 16, catat di situ, ini kisah Petrus dalam satu chapter ini, dalam satu hari ini, ternyata motivasi hatinya bisa swing, bisa berubah, saudara, ya, bisa berubah. Ayat 16, saudaraku, ketika Yesus berkata, ya, menurut kamu, ya kan, siapakah aku ini? Ya, lalu Petrus bisa berkata, you are the Christ, the Son of God. Engkau adalah Kristus, Mesias, anak Allah yang hidup. Sampai Tuhan Yesus bilang, wow, Bapamu di surga yang ngajarin kamu ngomong seperti ini, ya kan? Saudaraku, the motivation itu comes, saudaraku, dari hikmat Allah, katanya, ya. Hikmat Bapa di surga. Petrus bisa berkata dengan luar biasa. Tapi menarik sekali di ayat ke-23 yang masih dalam satu chapter, ketika Yesus mulai reveal, saudaraku, bahwa dia akan mati, dia akan disalib, dia akan, saudaraku, meninggalkan murid-muridnya, dan lalu pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Dia lagi download hatinya, dia lagi reveal rencana Allah dalam hidupnya, rencana Bapa dalam hidupnya. Tapi tiba-tiba Petrus berkata, jangan Tuhan, jangan, aku gak mau kamu mati. Aku mau engkau bersama aku selama-lamanya. Dan saudaraku, Petrus, saudaraku, menarik Yesus dan berkata kepada Yesus, sekiranya hal itu tidak akan terjadi. Don't do it, Lord. Tapi Yesus berkata, get away Satan, sebab pikiranmu bukanlah pikiran Allah. Tidak, bukanlah apa yang dipikirkan oleh Allah, tapi pikiran manusia. The motivation sekarang swing. Sekarang motivasinya comes from the evil, from the Satan. Sampai ditengking sama Tuhan, suruh pergi jauh-jauh. Bayangin saudaraku, kondisi hati kita fragile sekali. Motivasi hati kita fragile sekali. Petrus saja bisa swing. Ya, dari berkata engkau Mesias, anak Allah yang hidup, tiba-tiba berkata jangan mati, jangan disalibkan. Nah, hati kita ini perlu kita jaga, saudara. Lihat, menarik sekali di sini, ya. Are we minding the agenda of God or the agenda of man? Saudara, melayani Tuhan itu untuk agenda siapa? Agenda dirimu atau agenda Tuhan? Lihat, ada motivasi yang salah, saudaraku, ya, ada 4. Do I do what I do because of sense of calling and passion? Apakah saya melakukan ini, melakukan banyak hal, melakukan pelayanan karena saya tahu ada panggilan Tuhan dan juga sebuah semangat dalam hidup saya, atau 4 hal ini motivasi yang salah? Apa itu? Catat yang pertama, for praise and popularity. Ya, orang mencari popularity, orang mencari pujian. Nah, banyak ternyata, saudaraku, orang melayani, song leader, main musik, usher, ngajar, bahkan apapun lah, ternyata cuma, saudaraku, mencari pujian, tepuk tangan dari orang dan popularitas.
Bahkan orang khotbah jadi pendeta hari-hari ini udah kayak selebriti aja, saudara ya. Ternyata banyak motivasi yang salah di luar sana. Orang yang seperti ini, saudaraku, dia berfokus kepada penampilan, berfokus, saudaraku, kepada ego, kesombongan dia, berfokus, saudaraku, kepada kemauan dia dan mencari approval of man. Kalau pemimpinnya, kalau temannya lupa memuji dia, dia akan ngambek, dia akan marah. Nah, banyak orang yang seperti ini suka pamer ya di IG, di Facebook dan lain sebagainya karena motivasi hatinya adalah untuk praise and popularity. Saudara pasti pernah baca di appendix itu ada red bar dan blue bar ya, kalau nggak salah appendix kelima ya, baca itu, pelajari baik-baik. Orang yang mencari praise and popularity cenderungnya kemana? Red bar atau blue bar? Red bar ya, penampilan dan popularitas menjadi lebih penting daripada untuk kemuliaan Tuhan. Yang kedua adalah for pride and prominence. Pride and prominence. Apa artinya, saudara? Ada orang yang memang melayani adalah mencari kebanggaan tersendiri ya, merasa self-important. Orang-orang seperti ini kalau tidak dianggap, saudaraku, dia akan marah ya. Orang-orang seperti ini cenderungnya self-centered. Orang seperti ini selalu bangga kepada dirinya, kepada perbuatannya. Saya ketemu orang berkata, kalau bukan karena saya, nggak mungkin pelayanan ini akan maju. Wah, hati-hati, saudara, bahaya orang yang seperti ini. God may bury his workman, but he will carry on the work. Ya, orang-orang seperti ini, saudaraku, merasa dirinya paling hebat. Yang ketiga adalah for profit and prosperity. Ternyata ada juga orang yang mencari keuntungan di sana sini. Ya, apalagi sekarang banyak gereja mega, gereja besar, hamba-hamba Tuhan juga mencari untung, prosperity. Nah, ini karena money oriented. Hati-hati ya, kalau kita melayani money oriented. Di gereja-gereja tertentu orang melayani musik, melayani WL, semuanya, saudaraku, dikasih uang ya. Dan akhirnya pelayanannya sudah nggak murni, saudara ya. Nah, for whom were you doing the work ya, buat siapa kita melakukan pelayanan ini, sebenarnya untuk apa dan untuk siapa. Yang keempat adalah for past and present problem. Nah, orang seperti ini, saudaraku, biasanya memiliki, saudaraku, rasa aman dan rasa tidak amannya belum pulih ya. Rasa tidak amannya, saudaraku, yaitu dia pernah terluka masa lalunya ya, dia pernah cemburu ya, dia pernah, saudaraku, merasa tidak dianggap. Dia merasa, saudaraku, tidak berdaya. Itu sebabnya dia melayani, dia ingin menunjukkan sesuatu ya, karena problem masa lalu dan juga problem saat ini. Bisa jadi karena di rumah tangganya nggak pernah dihargain, dia cari posisi dalam sebuah pelayanan di sebuah gereja atau di luar gereja. Ya, artinya hatinya ada hal yang belum beres. Nah, it's like pure water passing through dirty pipe. Sumber mata airnya bagus, airnya bersih, jernih. Tetapi ketika melewati, saudaraku, saluran pipa besi yang karatan, yang rusty, maka air itu terkontaminasi. Demikian juga firman yang dibagikan, ya, nilai-nilai yang dibagikan, saudaraku, memang murni. Tetapi kalau hatinya kotor, motivasinya kotor, maka akan terkontaminasi yang mendengarkannya juga. Itu sebabnya kita perlu jujur dengan motivasi hati kita. Oke. Kita perhatikan, saudaraku, yang yang berikutnya sekarang, yang ketiga. Ulangi, yang pertama area devotion, yang kedua area motivation. Nah, sekarang yang ketiga adalah di area of preoccupation. Ya, apa yang preoccupy our mind? Ya, what am I busy with? Sorry. Saya ini disibukkan dengan apa? The area of our inner life is evidenced by our calendar and schedule. Ya, jadi kalau kita mau mengecek, saudaraku, preoccupation dalam hati dan pikiran kita, cek saja ya dari kalender dan schedule waktu kita. Nah, acid testnya apa aja? What is occupying our time? Ya, apa yang mengokupasi waktu-waktu kita? Lalu, what are our routine activities? Ya, kegiatan rutin kita dari pagi sampai malam apa-apa saja. What are we busy with? Kita sibuknya dengan apa? Are we overloaded? When we have nothing specific to do, what do we engage in? Kalau sudah ada waktu luang, saudara lakukan apa? Contohnya kalau saudara punya back-to-back meeting, tiba-tiba satu meeting cancel. Saudara punya waktu 2 jam, 3 jam. Nah, apa yang saudara lakukan?
Ya, kalau saudara lagi parenting, anakmu terlalu capek, lalu anakmu tertidur. Kau punya waktu. Ya, apa yang kau lakukan? Nah, if you have 2 hours to spare, what would you end up doing? Ya, kalau saudara punya free time, ya, nanti misalnya ada break time, ya, minggu depan atau 2 minggu lagi ada break time, saudaraku ya, kita free hari Rebo malam, free 2 jam. Nah, saudara mau ngapain? Ya, lalu if we open up our calendar and smartphone, what do we see? Ya, apa yang kita lihat? Are we doing things out of grace, ya, or hurriedness? Kita lakukan sesuatu karena memang kita punya tujuan yang baik atau karena terburu-buru. Nah, itu sebabnya area preoccupation ini kita perlu jujur ya dengan kalender dan schedule saudara. Kalau saudara sibuk untuk hal-hal yang praktis, saudara sibuk untuk hal-hal yang sangat temporal saja semata-mata, kerjaan, cuci piring, dan lain sebagainya, itu semua perlu kita kerjakan. Tapi jangan sampai pekerjaan itu preoccupy our mind and our heart. Ingat, Tuhan harus menjadi the center in our life. Sehingga semua saudaraku pekerjaan rutin yang harus kita kerjakan, kita kerjakannya dengan baik, dengan antusias, dengan bersukacita. Ya, tidak seperti Marta yang punya sindrom saudaraku overloaded, yang punya sindrom anxious, self pity, ya merasa lonely, akhirnya compare dan bersungut-sungut. Itu bicara condition of the heart-nya, preoccupy dengan banyak perkara yang akhirnya membuat dia menjadi lelah dan akhirnya menjadi burnout. Nah, kita lihat 3 possible root causes of hurriedness. Apa saja sih sebenarnya akar-akar yang membuat orang, saudaraku, terburu-buru? Ya, yang pertama adalah vanity. Vanity, ya. Vanity itu adalah overcommitted, ya. Jadi full schedule, overcommitted, too many things on the plate. I am very significant because I'm so needed. Nah, orang seperti ini merasa dirinya signifikan ketika dia merasa dibutuhkan, sehingga vanity, terlalu banyak komitmen di sana sini, ya. Mindsetnya itu selalu rushing, ya, selalu terburu-buru. Full is good. Ya, jadi kalau schedule-nya penuh, maka dia ngerasa baik dan merasa berharga. Ya, karena kita cenderung terbiasa seperti itu, saudara. Ya, contohnya kalau kita lihat restorannya penuh, orang ngantri panjang, kita pasti akan pilih masuk ke restoran itu, ya, karena dipikir oh rame, ya, sibuk pasti enak. Coba kalau restorannya sepi, ya, kita belum tentu mau masuk. Nah, pandangan mindset seperti itu masuk kepada inner life kita. Ya, kalau kita nggak ngapa-ngapain, kalau kita silent solitude, kalau kita kelihatannya nggak sibuk, kelihatannya kita tertuduh gitu ya. Lalu yang kedua adalah laziness. Yang kedua laziness, kemalasan. Ya, John Wesley berkata, bagus banget saudaraku quote-nya. I'm never in a hurry because I never undertake more work than what I can go through with calmness of spirit. Jadi saudaraku, dia tidak akan memilih untuk terburu-buru, ya, tetapi saudaraku, dia mengerjakan saudaraku sesuatu dengan efektif, dengan efisien, karena berdasarkan saudaraku roh yang tenang, jiwa yang tenang. Dia punya anchoring in the inner soul, bahwa preoccupied mindset dia, hati dia, itu benar-benar rooted saudaraku kepada hadirat dan kehendak Tuhan. Ya. Itu sebabnya hidup John Wesley dan hidup setiap kita itu harus live by compass. Ya, compass itu saudaraku penunjuk arah, sehingga kita tidak mudah tersesat, sehingga kita live by God's purpose, kita live by God's calling, kita live by God's love. Itu yang memotivasi hati kita. Kalau kita nggak punya compass, maka seperti saudaraku giant ship yang bisa lost in the middle of the dark sea. Ya, kapal besar yang bisa hilang, tersesat karena nggak punya kompas. Itu sebabnya penting sekali untuk kita, saudaraku, menjaga hidup kita, hati kita benar. Yang ketiga sekarang, incompetence. Ya, incompetence. Mereka nggak punya skill untuk memanage. Ya, orang seperti ini bebal, orang ini mungkin bodoh, dia nggak punya keahlian. Itu sebabnya kalau orang incompetent, saudaraku, dalam menyusun schedule dia, perlu consult dengan mentor, ya, talk through the schedule dengan dia, saudaraku, ya. Saudara bisa ngobrol sama group leader, saudara bisa ngobrol sama mentor atau sama pastor atau sama coach untuk saudaraku ditolong. Lalu connect with God and talk through your calendar with Him.
ngobrol sama Tuhan, tanya, ya Tuhan happy nggak? Ada hal-hal apa yang saya mesti berubah? Ada hal-hal apa yang saya mesti ambil dan saya mesti ganti? Ya, let him tell you what to remove and what to add. Ya, biarkan Tuhan mengkonseling hidup kita, menyelidiki hati kita. Dan saya percaya dia guru yang baik. Dia pasti akan mengajari kita. Ini adalah prinsip yang namanya, saudaraku, remove and replace. Ya, ada hal-hal yang mungkin saudara harus jujur, itu harus di-remove dan di-replace dengan hal yang lebih baik dan produktif. Nah, kita lihat sekarang keys untuk menjadi lebih organized. Saya juga banyak belajar di area ini karena saya jujur hidup saya kurang terorganize dengan baik. Ya, saya bersyukur saya diberi istri yang sangat organized. Dan saudaraku, saya belajar terus untuk hidup saya lebih terorganize dengan lebih baik lagi. Saudara, ini ada 4 kuadran di sini. Ya. Kuadran yang pertama, Q1-nya adalah important but not urgent. Nah, ini adalah, saudaraku, kita mengerjakan hal-hal yang penting, yang important, sebelum itu mendesak, sebelum itu menjadi urgent. Ya, ini adalah hal yang essentials, yang penting, yang harus, yang kudu. Ya, kita perlu shout yes, artinya lakukan. Ya, jadi kuadran 1 ini kasih bintang 5 di situ, saudara. Ya, contohnya apa? Yang penting tapi nggak urgent. Ya, time with God, untuk Tuhan, waktu untuk Tuhan. Spend time alone with God. Ya, lalu apalagi, saudaraku, hal yang penting, family time. Ya, bukan hanya untuk anak-anak. Ya, saudara bisa one on one dengan anak-anak, tapi juga family time dengan istri, ya, dengan suami. Ngobrol hati ke hati. Itu penting, tapi belum jadi urgent. Ya, jangan jadikan mepet dulu, urgent dulu, baru kita lakukan. Jangan, saudara. Ya. Lalu, kuadran 2 adalah important and urgent. Nah, orang kalau sudah cenderung, saudaraku, melakukan hal yang important, tapi nunggu kepepet dulu, ini selalu emergency. Ya, selalu emergency, saudara. Nah, ini kita mesti stay alert. Mungkin kita procrastination-nya kebanyakan, ya. Kalau tidak mepet, kita belum lakukan. Ya, tapi setelah mepet, baru kita kerjakan. Nah, kita perlu stay alert. Nah, kuadran ketiga adalah not important and not urgent. Nah, ini saudaraku ya, nggak penting dan tidak mendesak. Ini saudaraku, kita mesti escape it, ya. Kita mesti stay away, kita mesti lari daripadanya. Oh, nggak penting dan juga nggak mendesak. Ya. Terus yang kuadran keempat adalah not important but urgent. Nah, biasanya telepon mendadak, ya, ekspektasi ya, dari bos, dari suami, dari istri, ya. Kita perlu, saudaraku, berkata dengan tegas say no. Ya, saya juga sebagai hamba Tuhan terlalu banyak ekspektasi dan saya harus kelola itu dan saya harus berani berkata, maaf, saya tidak bisa lakukan. Ya. Oke, sekarang jujur, write down some Q1 activities that you should consistently engage in. Dalam konteks saudara, ya, tulis di kuadran 1 ini aktivitas apa saja yang saudara perlu dan saudara mau lakukan. Ya, yang important tetapi belum penting. Maksudnya belum urgent, ya, important but not urgent. Tulis, saudaraku, saya tulis di sini time with God, ya, pray and the word, ya, berdoa dan merenungkan firman, menggali firman. Lalu time with spouse, ya, time with children. Lalu saya tulis lagi read and learn, ya, waktu untuk membaca dan belajar, ya. Lalu olahraga, ya, buat saya itu penting, ya, menjaga kesehatan. Oke, memperhatikan orang-orang, inner, ya, circle, ya, orang-orang yang perlu saya perhatikan. Lalu tulis juga write down some Q3 activities that you struggle with and need to stop. Apa? Ya, yang not important and not urgent, yang saudara harus tinggalkan dan lari daripadanya. Saya tulis terlalu banyak lihat sosmed, ya, Facebook, Instagram. Orang kalau nggak berhati-hati bisa 1 jam, saudaraku, 2 jam, ya, lihat Facebook. Lalu membaca berita-berita, baca YouTube, ya kan, lihat YouTube. Lalu buka banyak WA groups, ya. Saudara belajar jujur dan saudara belajar untuk disiplin di area ini. Karena, saudaraku, prinsip yang ketiga ini preoccupation. Kalau kita nggak jujur, inner life kita seringkali habis karena pikiran-pikiran kita terbombardir dengan banyak hal yang sehingga akhirnya yang penting kita lupa bangun. Ya, itu sebabnya
Masalahnya bukannya kita nggak punya waktu, tapi kita nggak punya prioritas yang benar. Itu sebabnya let your mind, let your inner life preoccupied with eternal things, with important things, based anchor in the will of God. Nah, yang keempat apa? Devotion. Yang pertama, Yang pertama devotion, yang kedua motivation, yang ketiga preoccupation, yang keempat adalah contemplation. Apa itu contemplation? What am I thinking about? Nah, saudara, hari-hari ini sebenarnya apa sih yang kita lagi pikirin gitu ya. Saudara, apa yang saudara lagi gumulkan? Ini bicara reflection. Apa yang saudara reflect? Apa yang saudara lagi pikirkan? Ini adalah belajar the art of thinking biblically, saudara. Ya, mari kita melihat dunia ini seperti Tuhan mau untuk kita lihat dan kita berpikir. Thinking is simply evidence of a mind in love with God. Ya, kalau pikiran kita, saudaraku, seperti Tuhan, ya, kita punya pikiran Kristus, maka itu sebenarnya adalah simply evidence of a mind in love with God. Kalau pikiranmu positif, pikiranmu confident, pikiranmu tunduk, pikiranmu setia, pikiranmu hormat, pikiranmu kudus, itu membuktikan bahwa kita sedang cinta akan Tuhan. Tapi kalau pikiran kita sudah corrupted, pikiran kita negatif, pikiran kita mau berontak, pikiran kita nggak setia, pikiran kita malas, itu sebenarnya menunjukkan kita memiliki pikiran yang sangat daging dan dunia dan tidak cinta akan Tuhan. What we think about all day long, we become. Ya, kalau kita berpikir terus-menerus sepanjang hari, maka kita akan jadi seperti itu. Lihat Filipi 4 ayat 8. Finally, brothers, whatever is true, whatever is honorable, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is commendable, if there is any excellence, if there is anything worthy of praise, think about this thing. Luar biasa, saudara ya. Think about these things. Jadi pikirkanlah semua yang baik, semua yang kudus, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang saudaraku mendatangkan kebajikan, kesetiaan, kekudusan, semuanya itu pikirkan. Karena ketika kita berpikir yang baik, positif biblical thinking, maka kita akan menjadi positif, menjadi penuh kasih, menjadi antusias, menjadi setia. You become what you think. Amin. Ya. The story of your life is determined of the thing of your heart. Ya, the story of your life is determined of the thing of your heart. Apa yang saudaraku pikirkan di hatimu, di otakmu, di cara pandangmu, perspektifmu itu akan terrefleksi dan akhirnya kita bisa membuat the story of our life. Itu sebabnya apakah hidup kita saudaraku akan dikenang, akan menjadi berkat, akan menguatkan banyak orang, atau pikiran kita menjadi pikiran yang sia-sia dan negatif. Lihat Amsal 24 ayat 30 sampai 34. I passed by the field of a sluggard, by the vineyard of a man lacking sense. And behold, it was all overgrown with thorns. The ground was covered with nettles, and its stone walls was broken down. Ayat 32. Then I saw, lingkarin kata saw, and consider it, ya, consider it dilingkarin, I look and receive instruction. Ya, lingkarin kata itu. So, consider it, look and receive instruction. Luar biasa. A little sleep, a little slumber, a little folding of the hand to rest, and poverty will come upon you like a robber, and one like an amen. Saudara, orang yang malas, orang saudaraku yang melipat tangan sedikit lagi, tidur sebentar lagi, maka kemiskinan akan menyerbu dan akan melanda dia. Saudaraku, dari mana dia dapat hikmat itu? Karena dia melihat, dia considered. Apa artinya? Dia mempunyai waktu untuk reflect. Dia punya waktu untuk contemplation. Lalu dia memperhatikan lagi dan dia receive instruction. Jadi untuk kita menerima receive instruction from the Lord, kita perlu melihat, kita perlu look, mengamati, dan kita perlu considerate. Kita perlu reflection, kita perlu contemplation dalam pikiran kita. Itu sebabnya banyak orang yang jarang sekali untuk berhenti dan berpikir, memikirkan apa yang menjadi kehendak dan kemauan Tuhan. Nah, ada hal-hal praktis. Mari kita belajar, saudaraku, rajin untuk membaca. Ya, baik membaca firman, membaca buku-buku yang bagus, membaca buku-buku teologi,
membaca buku-buku yang berbobot supaya kita punya pikiran Kristus. Nah, ada langkah praktis di sini 3 hal. Yang pertama, read to remember. Ya, jadi saudara baca untuk saudaraku diingat, bukan hanya asal baca. Bagaimana caranya? Concentrate. Ya, itu sebabnya intentionally, siapkan waktu konsentrasi. Lalu comprehend, ya. Lalu contemplate, berpikir, reflect, lalu conclude. Nah, kesimpulannya apa buat diri saudara? Itu sebabnya penting sekali buat journaling. Saya mendorong saudara baca buku yang baik, selesaikan buku Desiring God, John Piper, ya baca buku-buku yang luar biasa, buku-buku yang menginspirasi saudara, dan saudara bikin jurnal dengan konklusinya. Yang kedua, read to replenish others. Ya, read to replenish others. Apa artinya to refresh? Sehingga ada flowing. Kita baca, kita replenish other. Ada aliran yang mengalir. Ya, ini saudaraku bicara tentang overflow. Ya, ini bedanya pipe sama reservoir. Kalau hidup kita seperti bendungan, kita cuma nerima, maka lama-lama akan stuck seperti laut mati. Tapi kalau hidup kita seperti pipe, ya seperti pipa yang mengalir, maka akan segar mengalir. Kita juga terima, disegarkan, dan kita alirkan kepada orang-orang lain. Lalu yang kedua adalah outflow. Outflow ini bicara tentang flowing stream, ya. Jadi aliran yang mengalir, outflow, versus stagnan pond, ya. Jadi pond stagnan pond, ya, tidak bergerak, genangan air yang stagnasi, yang mentok karena egosentris. Ya, saya belajar, saya baca, saya ikut conference, tapi untuk pengetahuan saya aja supaya saya ngerasa hebat, ngerasa kelihatannya luar biasa, tapi saya nggak pernah bagi. Itu bahaya. Itu cenderung nanti jadi ahli Taurat, ahli Farisi. Ya, jadi overflow, outflow, lalu overview. Ya, overview kita, cara pandang kita, perspektif kita, wide versus narrow. Kalau kita suka baca buku yang bagus, kalau kita suka ketemu orang yang bisa challenge our thought, our thinking, maka cara pandang kita akan wide, ya. Cara pandang, sudut pandang kita itu lebar, tidak narrow, tidak sempit, tidak cupet, sehingga akhirnya cenderung saudaraku fokus kepada self-centered, bukan Christ-centered, bukan kingdom-centered. Yang ketiga, read to reproduce, ya, read to reproduce. Nah, bagus sekali. When I started out in the ministry, I read for information. Ketika saya memulai melayani, saya baca buku, saudaraku ya, itu untuk cari informasi. When I started preaching, I read for inspiration. Ketika saya mulai berkhotbah, saudaraku, saya membaca untuk mencari inspirasi. But now that I am mentoring, ya, mentoring leaders, mentoring pastors, mentoring workers, saudaraku, I read for integration. Ya, bagaimana bukan hanya saudaraku information, bukan hanya inspiration, tapi integration. Bagaimana itu semua terintegrasi. Hidup kita dibangun berdasarkan kehendak Tuhan. Penting sekali prinsip 3C, ya ini nggak ada, saudara catat 3C itu adalah conduct. Ya, setelah saudaraku conduct-nya, behavior-nya, saudaraku perhatikan yang kedua C-nya adalah karakter. Kalau conduct saudara baik, maka karakter saudara baik. Tapi kalau conduct saudara negatif, bisa dipastikan karakternya pasti negatif. Nah, dari yang ketiga ini muncul saudaraku condition of the heart. Ya, jadi ketika kita mentoring, kita melihat conduct-nya. Ini orang haus nggak, orang setia nggak, atau orang ini negatif terus, orang ini marah-marah terus, males terus. Dari conduct-nya kelihatan karakternya. Dari karakternya kelihatan condition of the heart-nya. Ya, itu sebabnya penting sekali untuk kita menjaga hati kita murni di hadapan Tuhan. Yang terakhir, yang kelima adalah the area of rest and restoration. Ulangi, yang pertama devotion, ya, yang kedua motivation, yang ketiga preoccupation, yang keempat saudaraku adalah contemplation, yang kelima adalah rest and restoration. What's my reserve level? Nah, reserve level kita bagaimana? Saudara, hari-hari ini banyak orang yang terjebak saudaraku dengan yang namanya penyembahan berhala. Orang punya idol. Zaman now ini artis bisa dijadikan idol, ya, bahkan saudaraku orang tertentu dijadikan idol, bahkan gadget, bahkan anak, bahkan karir, bahkan ministry bisa dijadikan idol. Seperti kita lihat dalam Yeremia 2, saudaraku, orang
mencari saudaraku pergi ke Syria, pergi ke Nile, pergi saudaraku mencari saudaraku sungai-sungai yang lain dan dia meninggalkan Tuhan, ya. Kita melihat saudaraku banyak sekali hari-hari ini orang menjadikan idols, ya. Orang suka nonton TV, nonton YouTube, nonton Netflix, saudaraku, ya, main golf, mancing, bahkan makan, ya, dan lain sebagainya dijadikan idol hari-hari ini karena orang mencari relief, bukannya rest. Nah, kita mau belajar untuk inner life kita dipulihkan, anchoring itu bukan hanya sekedar mencari relief yang temporary, tetapi rest in the presence of God. Apa itu idol? Anything we seek apart from God that brings us relief, not rest from our situation. Ya, memang idol ini menjanjikan. Netflix, YouTube, ya, kita nonton 2 jam, kita seger, kita ngerasa happy. Tapi ternyata setelah itu kita stres lagi, capek lagi. Karena hanya relief temporary. Tetapi kita perlu rested. Kita perlu restore sehingga inner life kita benar-benar disegarkan hanya di dalam hadirat Tuhan. Kita lihat, ternyata di dalam perjanjian lama, saudara, itu kata saudaraku, Sabat itu ada 3 artinya, 3 macam. Yang pertama adalah Sabat, itu artinya to stop or cease work or activity, ya. Jadi untuk berhenti atau saudaraku tidak lagi berbuat sesuatu atau tidak bekerja, ya, Sabat, ya. Lalu yang kedua Nuah. Apa artinya Nuah? To settle down with no movement and a sense of inner ease. Jadi saudaraku, Nuah itu untuk settle down, berhenti, diam, tidak ada gerakan apa-apa, sehingga kita memiliki sebuah inner ease, ya, sebuah ketenangan di dalam batin kita. Lalu Sagat. Apa itu Sagat? To have an absence of inner anxiety. Jadi make sure hati kita tidak lagi khawatir, tidak lagi gundah gulana, dan kita menyerahkan itu semua di dalam hadirat Tuhan. Nah, Sabat, ya, atau Sabaton, to cease atau to interrupt, ya. Jadi kata Sabat itu saudaraku artinya to cease atau to interrupt. Ya, jadi orang kalau sudah ada kegiatan rutin seminggu, pastikan saudara punya Sabat, ya. Nah, Sabat keeping itu apa, saudaraku? Yang pertama is creating unhurried time and space to sense God. Catat itu, ya. Sabat keeping is creating unhurried time and space to sense God, to hear God. Jadi Sabat itu saudaraku kalau hari Minggu, ya, itu kita create unhurried time. Ya, waktu dan space yang tidak terburu-buru untuk kita bisa merasakan Tuhan, mendengarkan Tuhan, ya. Penting. Lalu yang kedua, Sabat keeping is quietening our noisy heart. Ya, quietening our noisy heart. Hati kita yang bising, hati kita yang sibuk, kita mau tenangkan. Makanya ketika kita duduk dalam hadirat Tuhan, kita berdoa, ya, kita mendengar firman Allah, di situ kita menenangkan hati kita, kita quietening our inner soul. Yang ketiga, Sabat keeping is separating ourselves from people atau routines. Jadi separating ourselves from routine atau from people who are clinging in our life. Ya, jadi ada orang-orang tertentu, ya, ada rutin-rutin tertentu yang kita perlu separate, saudaraku, ya, supaya kita memiliki break time, ya. Kita punya cease and interrupt supaya kita, saudaraku, bisa reflect dan kita bisa rest, kita bisa di-restore hati kita. Jadi penting sekali. Nah, ada 3 aspek of God's rest kalau kita mau mempraktekkan istirahat di dalam hadirat Tuhan. Yang pertama adalah salvation rest. Ya, Ibrani 4 ayat 1 sampai 3. Saudaraku, ini bicara resting in Christ, artinya resting in our spirit, ya. Our spirit rests in the presence of God. Our spirit rests in the Christ alone. Ini bicara salvation rest. Kita diselamatkan, ya, kita diteduhkan, kita, saudaraku, di-restore roh kita, ya. Lalu yang kedua adalah Sabat rest. Yang kedua adalah Sabat rest. Ini di Ibrani 4 ayat keempat. Kalau tadi salvation rest untuk spirit kita, Sabat rest itu lebih fokus kepada our
physical body, ya, physical body rest. Lihat, pada hari yang ketujuh dikatakan, and on the seventh day God rested from all his work. Ya, Tuhan aja ketika dia menciptakan, dia beristirahat pada hari yang ketujuh. Dan Tuhan berkata, kuduskanlah hari Sabat. Supaya secara spirit kita bisa resting in Christ, secara fisik kita juga punya break. Yang ketiga adalah surrender rest. Ya, surrender rest. Ini Ibrani 4 ayat yang ke-11. Ya, ini bicara saudaraku rested untuk apa? Hati kita, emosional kita, jiwa kita. Itu perlu yang namanya surrender. Di mana kita reflecting. Di mana kita saudaraku evaluate. Di mana kita contemplate. Di mana kita bikin jurnal. Di mana kita silent and solitude. Itu namanya kita surrender rest. Ya. Ayat 11 dari Ibrani 4. Let us therefore make every effort to enter that rest, so that no one will fall by following their example of disobedience. Mari saudaraku dikatakan make every effort to enter that rest. Itu sebabnya silent solitude itu adalah sebuah intentionally, sebuah disiplin yang harus kita bangun. Baik saudara, saya berdoa supaya 5 hal ini bukan hanya menjadi teori, tapi boleh melengkapi setiap kita menjadi orang-orang yang anchoring, saudaraku, our inner life. Supaya our inner life, saudaraku, punya sebuah jangkar yang kuat, yang kokoh, dan kita membangun di 5 area ini. Ya, ulangi sama-sama. Yang pertama, devotion. Yang kedua, motivation. Yang ketiga, apa, saudaraku? Preoccupation. Ya, yang keempat, contemplation. Pemikiran kita yang kelima adalah restoration. Oke, sekarang share application, practice think time. Nah, miliki waktu untuk kita think time. Apa itu, saudaraku? Yang pertama, untuk access my life. Ya, access my life. Detoxify criticism and compliments. Kalau hidup saudara banyak yang mengagumi, banyak yang kasih pujian, puji Tuhan. Tapi kalau juga banyak yang ngasih kritik, saudaraku, ya, kita mau detoxify, ya, supaya hati kita murni di hadapan Allah, kita nggak pahit, kita nggak sombong. Yang kedua, appreciate my work. Time to be amazed by the acts of God. Ya, ambil waktu untuk kita menghargai pekerjaan yang Tuhan percayakan, pelayanan yang Tuhan percayakan, ya, posisi yang Tuhan percayakan, dan kita bersyukur semua karena kebaikan Tuhan. Yang ketiga, affirm my faith, ya, untuk mengafirmasi iman. Fine tune my sense of values and belief, inner compass kita, ya. Sebenarnya Tuhan kok lagi mau mengajar saya apa, iman saya sebenarnya mencari apa, dan lain sebagainya. Saudaraku, sense dan values, belief kita di tuning up. Yang keempat adalah adore my God, ya, memuliakan Tuhan. Sabat is for worship, not just leisure. Untuk menyembah Tuhan, enjoy the presence of God. Ya, bukan hanya leisure, bukan hanya mencari holiday dan relief, tapi benar-benar get connected with God again. Nah, saudara, framework for solitude time, ya, kita sudah bahas ini, slot of time a day, ya, misalnya 5 menit, 10 menit, 1 jam, saudara bisa slot of time a day, ya. Lalu saudaraku, an extended time per week, ya, extended time per week, misalnya 2-4 jam dalam 1 minggu, ya. Ada beberapa orang yang mempraktekkan hari Sabtu jam 9 pagi sampai jam 1 siang, ya, itu 4 jam, 2 jam bisa dipakai untuk benar-benar silent solitude, meditate, journaling, ya, atau hari Sunday, ya, Minggu malam jam 8 sampai jam 10 malam, ya, atau ada yang jam 10 sampai jam 12 malam, block of time 2 jam dalam seminggu, saudara pakai benar-benar waktu berkualitas dengan Tuhan. Lalu a few days a year, ya, 2 hari 3 hari dalam setahun saudara bisa retreat, ya, personal retreat untuk saudara mengalami encounter sama Tuhan. Oke, saudara lihat di situ ada kunci untuk hidup lebih baik, tidur lebih baik, dan saudara bisa praktekkan itu. Quote-nya juga bagus sekali, dan saudaraku praktekkan nanti ketika saudara ada dalam grup saudara, ya. Tapi sebelumnya please make sure saudara tulis specific action, ya, dan juga reflection-nya, ya. Dan saya mau nanti saudaraku bisa diskusi dengan grup saudara,
apa saja yang saudara dapat berkat, dan keputusan-keputusan apa yang saudara lakukan dan saudara mau lakukan secara konsisten, dan perubahan-perubahan apa yang saudara sudah lakukan dan saudara kerjakan. Dan di sini juga ada panduan, ya, ketika saudara silent and solitude, apa saja yang saudara perlu reflect dan pertanyakan. Ya, ini ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang bagus untuk kita bisa praktekkan. Saya berdoa supaya pelajaran ini benar-benar menguatkan, memberkati kita, dan kita semua bisa anchoring our inner soul, our inner life. Amin. Mari tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, hamba berdoa, tolong setiap kami, untuk kami jujur dengan diri kami dan juga kondisi hati kami. Tolong Tuhan supaya kami boleh anchoring our inner life. Tuhan membangun, Tuhan, devotion kami, keintiman kami dengan Engkau. Membangun motivasi hati kami. Apa yang sebenarnya menjadi motivasi dalam hati kami. Tuhan, dan juga membangun, Tuhan, preoccupation, apa yang memenuhi semua schedule kami. Bahkan Tuhan, our contemplation, pemikiran-pemikiran kami, dan juga restoration in our heart. Tuhan, hamba berdoa supaya di dalam semua hal ini, kami boleh, Tuhan, anchoring our inner life. Tuhan, tolong anak-anak-Mu, Tuhan, ampuni semua dosa, kesalahan, bahkan hal-hal yang kami lakukan yang tidak menyenangkan hati-Mu. Roh Kudus, Kau terus berbicara. Roh Kudus terus menuntun supaya kami semua diubahkan, dibaharui, dan menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa. Segala hormat, syukur, kemuliaan kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati sama-sama katakan amin.